Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Yudi Generasi Penerus. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya, yaitu tentang kisi-kisi lengkap materi dan soal SKB Perikanan untuk tahun 2020 ini ya. Untuk materi part 1, part 2, dan part 3, saya harap teman-teman sudah memahaminya ya, sudah dipelajari dan dibuat ringkasan maupun jembatan keledai untuk memudahkan belajarnya. Oke. Untuk yang materi yang keempat ini ya, part 4 ini adalah part terakhir ya. Part terakhir materi PSP. Materi pada yaitu pemanfaatan sumber daya perikanan. Sebagai informasi, untuk pada program studi PSP ini sejak 2015 ya, itu sudah berganti menjadi yaitu S1 Perikanan Tangkap. Itu sama saja ya, ada PSP, ada S1 Perikanan Tangkap. Yang pertama, materi apa saja? Yang pertama adalah silakan teman-teman refresh yaitu DDM atau dasar-dasar manajemen. Hubungannya dengan pengelolaan. Ini walaupun soalnya keluar itu biasanya tentang pemahaman atau komprehensif. Silakan teman-teman refresh yaitu kaidah, prinsip dan konsep dari dasar-dasar manajemen. Nanti hubungannya dengan pengelolaan yaitu sumber daya perikanan. Oke. Yang kedua, silakan teman-teman refresh lagi yaitu mata kuliah Pengantar Indraja dan Sistem Informasi Geografis atau SIG. Ini fungsinya apa? Terus keuntungannya apa dengan SIG ini? Itu fungsinya adalah alat deteksi ikan yang di dasar perairan. Alternatif dalam pengelolaan perairan dengan biaya murah dan resiko kecil. Ya, keuntungannya pengambilan data dalam SIG dilakukan dengan sistem penginderaan jarak jauh. Ini silakan di-refresh lagi. Yang ketiga, silakan teman-teman pelajari navigasi. Itu konsep perencanaan pelayaran atau operasi penangkapan ikan di laut dengan baik dan aman, serta memberikan gambaran tentang yaitu prosedur ya menggunakan alat-alat yaitu navigasi. Silakan refresh alat-alat navigasi, ada GPS, terus ada IRS, ada Marine VHF, radio atau HT, terus ada AIS. Itu tolong di-refresh lagi. Ada GPS ya, Global Positioning System, IRS, Inertial Reference System, Marine VHF, ada AIS, Automatic Identification System, dan ada lagi istilah navigasi astronomi. Silakan dibaca-baca aja, refresh. Jadi nanti kalaupun ada soal, semoga teman-teman bisa menjawab dengan benar. Oke. Yang keempat adalah tingkah laku ikan. Tingkah laku ikan atau disingkat dengan TLI. Ini ada dua faktor teman-teman. Tingkah laku ikan itu yang mempengaruhi. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor yang eksternal itu ada temperatur, salinitas, cahaya, arus, gelombang. Terus ada faktor internal itu misalnya kebiasaan makannya, waktu pemijahan, migrasi. Itu. Terus yang kedua, manfaat mempelajari TLI itu apa aja? Silakan teman-teman buka lagi, refresh lagi. Salah satunya yaitu untuk efisiensi alat tangkap. Karena dengan mempelajari setiap spesies yang punya swimming depth berbeda-beda, misalkan ada ikan pelagis, ikan demersal, cirinya misalkan ikan pelagis itu bergerombol, itu akan berkorelasi dengan alat tangkap yang digunakan. Misalkan ikan pelagis paling cocok dengan pursen atau pukat cincin. Yang kedua, manfaat TLI, mempelajari TLI yaitu untuk membantu manajemen perikanan. Karena dengan mengetahui waktu pemijahan atau spawning time, terus spawning ground, tempat daerah pemijahan, biar bisa pengelolaan perikanan secara berkelanjutan. Ketiga, manfaat mempelajari TLI yaitu untuk kreasi alat tangkap. Yang keempat, efisiensi tenaga manusia. Yang kelima adalah mempermudah dalam proses penangkapan ikan. Oke. Yang nomor 5, silakan teman-teman refresh bioekonomi perikanan. Bioekonomi perikanan ini tentang pengelolaan perikanan ya. Nah, nanti ada istilah-istilah nih. Yang biasanya yang keluar nih ya. Silakan istilah adalah istilah MAZ, Maximum
economic zeal. Apa itu pengertiannya? Pengelolaan perikanan dalam sampai batas maksimum ya, yang diperbolehkan. Terus ada konsep OAE, Open Access Equilibrium. Nah, itu apa saja pengertiannya. Terus ada istilah renewable resource. Lah, perikanan itu masuk yang mana nih? Gitu. Ada non renewable. Nah, silakan teman-teman refresh lagi yang ini ya. Terus ada istilah tragedy of common, atau karena pemanfaatan sumber daya perikanan secara bersama-sama sehingga terjadi deplesi atau penurunan sumber daya perikanan yang cukup masif. Nah, ini nanti biasa yang keluar ini. Terus cara hitung berdasarkan metode para pakar. Ada, nanti tolong di refresh ya. Ada metode Gordon-Schaefer. Terus ada metode Fogg, ada metode Corpus. Nah, itu tolong teman-teman pelajari kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Nah, itu. Oke. Materi akustik kelautan. Akustik kelautan adalah pengertiannya metode untuk mengetahui ya atau eksplorasi dasar laut dengan teori gelombang suara dan perambatannya dalam medium air laut untuk mendeteksi kolom perairan dengan suara sebagai medianya. Nah, akustik ada dua, yaitu ada akustik pasif dan akustik aktif. Nah, kalau yang ini yang utama yang ditekankan adalah akustik pasif ya, apa aktif, yaitu dengan penggunaan prinsip sonar ya. Prinsip sonar garis besarnya untuk penggunaan akustik ini pemanfaatannya atau manfaatnya itu ada 4. Yang pertama untuk survei sumber daya hayati laut. Yang kedua untuk penentuan jumlah biomasa. Yang ketiga untuk studi tingkah laku ikan. Yang keempat adalah digunakan dalam untuk metode penangkapan ikan. Nah, silakan teman-teman refresh lagi ya, baca-baca, buka-buka lagi. Nah, yang ketujuh, silakan teman-teman refresh yaitu sistem informasi perikanan tangkap. Nah, nanti ada istilah VMS, Vessel Monitoring System. Nah, bentuk sistem pengawasan yang terbaru ya, yang dikembangkan, yaitu dengan memasang transmitter atau semacam chip. Nah, itu di kapal nanti ya. Jadi bisa terpantau posisi kapalnya itu dengan kecepatan berapa, terus jalur trackingnya, atau dia itu melewati batas enggak atau melanggar wilayah perairan atau tidak. Nah, itu bisa terdeteksi dengan menggunakan sistem informasi perikanan tangkap ini. Nah, silakan teman-teman baca juga. Oke. Yang ke-8. Nomor 8, silakan teman-teman pelajari lagi teknologi penangkapan ikan atau disingkat dengan TPI. Nah, namanya teknologi penangkapan ikan itu ada yang tradisional dan modern. Nah, teman-teman silakan kuasai, pelajari nama dari alat jenis tangkap yang mulai tradisional hingga yang modern, beserta cara penggunaannya ya. Secara sederhana aja dikuasai secara umum aja cara menggunakannya gimana gitu misalkan. Dan ditambah lagi dengan jenis hasil tangkapannya. Tangkapannya misalkan menggunakan pursen, itu bisa biasanya digunakan untuk menangkap jenis ikan apa gitu. Misalkan tuna dan cakalang seperti itu. Jadi harus menguasai jenis alat tangkap apa, terus secara simpel atau praktisnya penggunaannya alat seperti apa, dan teman-teman harus bisa membayangkan itu tentu saja harus dengan melihat ya, melihat dulu nih, oh cantrang itu seperti ini, pukat harimau seperti apa gitu kan, oh bubu seperti apa gitu kan, nah terus bagan seperti apa. Jadi biar connect-nya cepat, jadi teman-teman harus buka lagi nih jenis-jenis alat tangkap yang tradisional dan modern beserta cara pengoperasiannya. Oke. Yang ke-9, silakan refresh rancang bangun dan alat tangkap ikan. Nah, ini jarang keluar soal ini ya. Yang nomor 9, rancang bangun alat tangkap ikan. Tapi teman-teman tetap perlu baca, yaitu sekedar untuk refresh, untuk menambah pengetahuan. Kiranya nanti ada soal tentang rancang bangun alat tangkap, nah, teman-teman tetap bisa menjawabnya. Itu biasanya tentang pemilihan bahan yang bagus itu apa, seperti itu ya. Yang ke-10, adalah materi menggambar peta dan teknik. Nah, ini jarang keluar juga. Nah, tapi tidak ada salahnya teman-teman tetap perlu refresh juga. Yang nomor 11. Nomor 11 itu adalah metode penangkapan ikan. Nah, MPI. Nah, makanya saja disebutnya apa tadi? Ini PSP ini atau disebut sekarang udah berganti nama dengan S1 Perikanan Tangkap, karena yaitu hampir mata kuliahnya tentang tangkap terus, tentang alat penangkapan gitu ya, metode penangkapan seperti itu. Jadi fokus emang di penangkapan.
Nah, ini MPI ini, pada mata kuliah MPI ini, metode penangkapan ikan ini, nanti teman-teman belajar yaitu cara menangkap ikan. Nah, bahan, alat, dan sarana penangkapan ikan. Kapal perikanan, itu jenisnya apa saja, kan macam-macam tuh. Nah, silakan dipelajari. Kalau cara menangkap ikan kan ada macam-macam jaring tuh, hubungannya dengan jaring di sini. Ada jaring insang atau gillnet. Nah, terus ada pukat cincin atau pursen. Ada rawa tuna atau namanya tuna longline. Ada trowel, ada hookhead. Nah, silakan teman-teman pelajari atau refresh lagi ya. Kalau yang basicnya dari PSP nih, tinggal refresh saja. Kalau yang basicnya dari bukan PSP mungkin asing nih ya. Istilah-istilah ini, nama-nama jaring itu mungkin asing. Ya, tapi mau nggak mau untuk mempersiapkan SKB, mau nggak mau biar bisa mendapatkan hasil terbaik, mau nggak mau harus belajar materi perikanan secara keseluruhan. Oke. Yang nomor 12. Nomor 12 itu adalah materi DPI, daerah penangkapan ikan, atau nama kerennya itu fishing ground. Nah, atau daerah penangkapan ikan. Nah, aspek apa saja yang mempengaruhi daerah penangkapan ikan? Nah, itu silakan teman-teman refresh lagi. Ada aspek biologi, ada aspek ekologi, aspek oceanografi, ada aspek yaitu mempengaruhi tingkah laku ikan. Nah, silakan pelajari juga pembentukannya dan penyebarannya. Nah, misalkan nih refresh daerah penangkapan ikan berdasarkan kelompok ikan, ikan pelagis, kan ada ikan pelagis besar, contohnya tuna dan cakalang. Alat tangkap yang cocok apa nih? Itu dengan pursen, seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Terus yang nomor 13. Nomor 13 adalah manajemen pelabuhan perikanan. Nah, kemarin di kolom komentar ada yang nanya nih, analis pembangunan pelabuhan perikanan. Nah, itu silakan fokus nih di materi ini nih, manajemen pelabuhan perikanan. Nah, kalau yang bukan formasi ini bisa untuk menambah wawasan ya, dibaca-baca, nanti kiranya ada soal biar bisa menjawab juga tentunya. Nah, ini yang perlu dipelajari konsepnya yaitu tentang pelabuhan perikanan, fungsinya itu apa, peranannya, terus klasifikasi pelabuhan perikanan itu apa saja, terus aspek kelayakan yang diperlukan untuk pembangunan pelabuhan perikanan itu apa saja. Nah, silakan dipelajari lagi, dibaca-baca. Nah, oke. Yang nomor 14 teman-teman. Nomor 14 yaitu berhubungan dengan materi pengelolaan data perikanan. Nah, nama ibunya data sudah saya sampaikan kemarin. Ada pertanyaan juga di kolom komentar. Data itu kan ada data perikanan budidaya, ada perikanan tangkap. Nah, ada lagi perikanan namanya perikanan yaitu hasil olahan. Nah, seperti itu. Jadi luas. Tapi kalau di materi ini, materi PSP ini ditambah lagi dengan yaitu materi apa? Data tentang hasil tangkapan, data nelayan. Nah, seperti itu ya. Nantinya itu seperti itu. Kalau di perikanan tangkap. Nah, itu ada data nelayan, data yaitu alat tangkap yang digunakan, seperti itu. Mau nggak mau teman-teman harus belajar juga tadi jenis-jenis alat tangkap. Nah, oke. Yang nomor 15, ini yang terakhir nih ya. Yang terakhir tentang undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Nah, saya ingatkan di sini yang perlu teman-teman refresh yaitu adalah dengan pengertian-pengertian seperti pengertian laut teritorial. Terus pengertian apa itu zona tambahan, apa itu zona ekonomi eksklusif, apa itu landas kontinen, apa itu laut bebas. Contohnya zona ekonomi eksklusif. Nah, ini biasa yang sering keluar nih ya. Nah, tapi biasa aja nanti yang keluar ganti soal pengertian laut teritorial atau landas kontinen. Tapi yang biasanya sering keluar kan landas kok zona ekonomi eksklusif itu sejauh berapa mil nih? Nah, zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah sejauh 200 mil diukur dari GDP, garis dasar pantai. Nah, seperti ini. Tolong teman-teman refresh lagi ya. Nah, oke. Oke teman-teman, ini saja materi PSP ya. Ada 15 ya. Ada 15 sub materi. Nah, silakan teman-teman bikin catatan, bikin ringkasan yang semudah mungkin untuk dipelajari ya. Nah, jadi tolong dipelajari dengan enjoy, jangan dibuat beban. Karena kalau dibuat beban nanti malah ilmunya susah masuk. Nah, jadi dibuat ringkasan. Wah, ini materi misalkan 41 materi THP. Nah, yang perlu saya kuasai ini. Nah, seperti itu ya. Terus ada kedua materi
BDP, materi MSP. Nah, ini ada keempat adalah materi PSP. Nah, tolong dibuat ringkasan dalam kertas folio atau kertas apa HPS bisa. Nah, silakan dibuat ringkasan itu semenarik mungkin dan seenak mungkin untuk dibaca. Nah, jadi untuk mempersiapkan SKB yang sudah di depan mata, kurang lebih 1 bulan lagi ya, insya Allah bulan September nanti sampai Oktober nanti ya akan digelar SKB-nya. Nah, saya doakan teman-teman yang menyimak video saya ini semoga mendapatkan nilai SKB terbaik dan bisa menjadi ASN tahun ini. Allahumma amin. Oke, semoga setelah ini part 4 ini saya upload, saya masih ada kesempatan nanti bisa ngasih contoh ya, ngasih contoh soal ya, soal SKB beserta pembahasannya seperti itu. Semoga aja nanti saya bisa masih ada kesempatan untuk mengupload itu ya, contoh soal beserta pembahasannya. Nah, oke teman-teman, demikian yang saya sampaikan pada video part 4 ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi ilmu manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.